Shalom, selamat malam untuk teman-teman semua dan Ibu dosen kami, Ibu Ane Malau. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan case study kami, PT Unilever Indonesia. Dengan koordinator Koko Bintang dan anggota Desi, Evo, Esra, Jessica, Leniwati, Natalia, Wike, dan Christian. Di sini kami akan membahas yang pertama itu sejarah PT Unilever, yang kedua faktor internal PT Unilever, yang ketiga faktor eksternal PT Unilever, dan yang keempat analisis strategi matriks EV, IV, SWOT, SPECH, BCG, dan juga USPM. Sejarah PT Unilever. PT Unilever Indonesia Terbuka telah beroperasi sejak 5 Desember tahun 1933 dan telah menjadi perusahaan fast-moving consumer goods terdepan di pasar Indonesia. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi dalam 2 segmen usaha, yaitu Home and Personal Care dan juga Food and Refreshment. Unilever Indonesia telah go public pada tahun 1982 dan saham-sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Isu strategi pada PT Unilever Indonesia. Beberapa strategi yang digunakan oleh PT Unilever Indonesia. Yang pertama itu strategi integrasi horizontal, mengacu pada strategi kepemilikan atau peningkatan kendali atas pesaing perusahaan. PT Unilever melakukan akuisisi atau mengambil alih kepemilikan Buah Vita dan Gogo dari PT Ultramilk. PT Unilever juga mengakuisisi kecap Bangau. Yang kedua, strategi intensif. Ada 3 strategi yang mengacu pada strategi intensif, yaitu yang pertama, strategi penetrasi pasar. Adalah strategi untuk meningkatkan pangsa pasar untuk produk dan jasa di pasar saat ini melalui usaha pemasaran yang lebih besar. Yang kedua, strategi pengembangan pasar. Melibatkan pengenalan produk atau jasa saat ini ke area geografi secara luas. PT Unilever pada awalnya bermarkas di Rotterdam, Belanda. Mengembangkan pasar ke wilayah geografi baru dengan mendirikan perusahaan-perusahaannya ke negara-negara yang baru. Contohnya, pada tahun 1933, Unilever International mendirikan perusahaannya di Indonesia dengan nama PT Unilever Indonesia Terbuka. Yang ketiga, strategi pengembangan produk. Adalah strategi yang mencari peningkatan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk atau jasa saat ini. Yang ketiga itu strategi generik Michael Porter. Ada 2 strategi yang mengacu pada strategi generik Michael Porter, yaitu yang pertama, strategi kepemimpinan biaya. Menekankan pada produksi produk terstandarisasi pada biaya per unit rendah. Dengan masuknya PNG dan melihat perkembangannya yang begitu pesat, Unilever tentunya tidak mau ketinggalan dan ingin tetap mempertahankan posisinya sebagai market leader untuk produk-produk home and personal care di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, strategi action yang dilakukan Unilever sangat gencar demi mempertahankan para konsumennya. Yang kedua, strategi diferensiasi produk. Bertujuan memproduksi produk atau jasa yang dipertimbangkan unik dalam industri dan diarahkan pada konsumen yang relatif tidak sensitif harga. PT Unilever juga tidak kalah hebatnya dalam melakukan inovasi untuk produk differentiation-nya. Brand proliferation dilakukan untuk mengisi semua segmen yang ada di pasar agar tidak ada celah bagi pendatang baru untuk masuk ke pasar. Contoh diferensiasi produk yang dilakukan, Unilever tidak hanya memproduksi sabun batang, tetapi juga memproduksi sabun cair dan juga mengeluarkan sampo Clearman, yaitu sampo khusus pria. Selanjutnya, faktor eksternal PT Unilever. Faktor-faktor kuncinya yaitu ada peluang dan juga ancaman. Di sini bisa sama-sama kita lihat, kami mengidentifikasi 10 peluang pada PT Unilever. Salah satu contoh peluang yang kami identifikasi yaitu tingginya kepuasan konsumen dengan bobot 0,11, peringkat 4, dan juga skornya 0,4. Selanjutnya, ancaman. Di sini, kami juga mengidentifikasi 10 ancaman pada PT Unilever. Salah satu contoh ancamannya yaitu kenaikan biaya bahan baku dengan bobotnya 0,05, peringkatnya 4, dan juga skornya 0,2.
Faktor eksternal. Audit eksternal berfokus mengidentifikasi, mengevaluasi tren dan kejadian di luar kendali suatu perusahaan tunggal, seperti meningkat persaingan dari pihak asing, pergeseran populasi ke area pesisir, masyarakat yang menua, dan penetapan pajak penjualan internet. Peluang. Pada faktor peluang, hasil tertinggi didapat dengan bobot 0,11 dan peringkat 4 dengan skor total 0,44, yaitu tingginya kepuasan konsumen yang dapat menjadi peluang yang cukup besar bagi pertumbuhan perusahaan. Ancaman. Pada faktor ancaman, produk pesaing yang memiliki harga lebih rendah memiliki bobot 0,05 dan peringkat 4 dengan skor total 0,2, menunjukkan bahwa faktor tersebut berpengaruh bagi perusahaan karena konsumen dinilai akan cenderung memilih produk dengan harga yang murah. Total skor tertimbang 3,63 yang diperoleh dari hasil analisis EV menunjukkan bahwa perusahaan berada pada kondisi di atas rata-rata untuk menghadapi peluang dan ancaman. Sesuai pemeringkatan EV External Factor Evaluation, peluang dan ancaman PT Unilever berada pada peringkat 3, yaitu responnya di atas rata-rata. Selanjutnya, faktor internal pada PT Unilever. Faktor-faktor kuncinya yaitu ada kekuatan dan juga kelemahan. Bisa sama kita lihat bahwasanya kami mengidentifikasi 10 kekuatan pada PT Unilever. Salah satunya yaitu kualitas produk yang baik, dengan bobot 0,08 peringkat 4 dengan skor 0,32. Dan juga kami mengidentifikasi 10 kelemahan pada PT Unilever. Salah satunya yaitu sering terjadi keterlambatan pengiriman barang di toko dengan bobot 0,03, peringkatnya 3 dan juga skornya 0,09. Faktor internal. Audit internal berfokus mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam fungsi-fungsi perusahaan. Kekuatan. Pada faktor kekuatan, hasil tertinggi dengan bobot 0,12 dan peringkat 4 dengan skor total sebesar 0,48, yaitu dipimpin pasar konsumen terutama beauty and personal care dan jaringan distribusi hingga ke daerah-daerah. Kelemahan. Pada faktor kelemahan, efisiensi perusahaannya kurang. Ini ditunjukkan melalui faktor ketidakjelasan sertifikat halal terhadap produk tertentu, bobot 0,05 dengan peringkat 4 dan skor total 0,2, menunjukkan bahwa faktor tersebut dapat menjadi penghambat perkembangan perusahaan. Total skor tertimbang dari matriks IV Internal Factor Evaluation sebesar 3,15 menunjukkan bahwa perusahaan berada pada posisi internal yang cukup kuat untuk meminimalisir kelemahan. Selanjutnya yaitu analisis strategi, matriks IV, EV, SWOT, SPETS, BCG, dan juga QSPM. Matriks internal atau IV. Unilever memiliki visi to make sustainability living commonplace. Dengan visi tersebut, Unilever terdorong untuk menciptakan produk-produk baru yang ramah lingkungan agar tercipta kehidupan yang berkesinambungan. Dengan berbagai usaha dan inovasinya, Unilever mendapatkan beberapa penghargaan terkait sustainability. Unilever menjadi peringkat 1 dari Dow Jones Sustainability Index dan 7 tahun berturut-turut menjadi yang teratas dalam survei Leadership in Sustainability yang dilakukan Global Scan. Matriks eksternal atau EV. Unilever adalah pemimpin pasar dalam produk perawatan kulit massal dan deodoran, dan pemain terbesar kedua dalam produk perawatan rambut setiap hari. Merek utama dalam perawatan pribadi termasuk Dove, Lux, Rexona, Sunsilk, X, dan Pond's. Merek penting lainnya termasuk Clear, Lifebuoy, dan Vaseline bersama dengan Close Up dalam perawatan mulut. Perawatan pribadi menyumbang 38% dari pendapatan Unilever dan 48% dari laba operasionalnya. Selanjutnya data matriks SWOT. Di sini kami mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Bisa sama-sama kita lihat kekuatan yang kami identifikasi yaitu salah satunya kinerja keuangan perusahaan yang stabil dan cenderung unik. Dengan kelemahannya jumlah karyawan yang banyak. Begitu juga dengan peluangnya stabilitas ekonomi relatif baik dan juga salah satu ancamannya kenaikan biaya bahan baku.
Pada matriks SWOT ini memiliki 4 strategi. Yang pertama itu strategi SO, menciptakan strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi SO yang kami dapatkan yang pertama yaitu ekspansi perusahaan dalam rangka memicu pertumbuhan kinerja. Yang kedua, meningkatkan promosi dan menjaga supply chain. Dan yang ketiga, akuisisi terhadap brand yang telah punya image. Yang kedua itu strategi WO, menciptakan strategi dengan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Strategi WO yang kami dapatkan yaitu yang pertama, peningkatan peran humas dalam mempromosikan dan memposisikan produk secara efektif. Yang kedua, penguatan sistem manajemen investasi dan keuangan. Dan yang ketiga itu penetrasi pasar melalui promosi tentang kualitas produk. Yang ketiga, strategi ST, menciptakan strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang ada. Strategi ST yang kami dapatkan itu yang pertama, strategi agresif dengan memasarkan produk dengan harga yang lebih terjangkau. Dan yang kedua itu, inovasi produk dengan kelas yang lebih tinggi untuk mengantisipasi penggunaan konsumsi produk luar negeri. Dan yang terakhir itu strategi WT, menciptakan strategi dengan meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi WT yang kami dapatkan yaitu memperluas pangsa pasar yang lebih luas melalui pemasaran yang lebih gencar. Selanjutnya, matriks strategic position and action evaluation atau SPACE. Matriks SPACE merupakan salah satu matriks yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menentukan strategi apa yang paling tepat untuk digunakan oleh perusahaan. Dalam matriks SPACE terdapat 4 kuadran yang menentukan arah perusahaan berada pada kuadran agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling sesuai dengan perusahaan tersebut. Pada matriks SPACE terdapat 2 analisis, yaitu analisis internal dan juga eksternal. Bisa sama-sama kita lihat pada analisis internal, yang pertama itu posisi keuangan. Dengan total peringkat yang kami dapatkan, yaitu 10, dan rata-ratanya itu 5. Dan yang kedua itu posisi kompetitif. Dengan total peringkat yang kami dapatkan min 6, dan juga rata-ratanya min 2. Selanjutnya analisis eksternal pada posisi stabilitas dengan total peringkat yang kami dapatkan min 7, dengan rata-rata min 2,3. Posisi industri dengan total peringkat peringkatnya itu 13 dan juga rata-rata peringkatnya 4,3. Bisa sama-sama kita lihat dari gambar matriks SPACE PT Unilever tersebut ini, diketahui bahwa titik koordinat sumbu X sebesar 2,3 dan sumbu Y-nya sebesar 2,7. Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa perusahaan berada pada kuadran agresif. Pada kuadran ini, posisi ini sangat baik ketika perusahaan menggunakan kekuatan internalnya untuk mengambil keuntungan dari peluang eksternalnya dengan menangani atau meminimalisir kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternalnya. Pada kuadran ini, strategi alternatif yang mungkin dapat digunakan adalah strategi integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal, serta strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, strategi pengembangan produk, dan strategi diversifikasi terkait dan diversifikasi tidak terkait. Selanjutnya, matriks Boston Consulting Group atau BCG. Matriks BCG adalah perangkat strategi untuk memberi pedoman pada keputusan alokasi sumber daya berdasarkan market share dan matriks growth. Yang pertama itu question mark. Posisi ini menyatakan bahwa produk ini berada di grow mark yang kuat dan share market yang tidak begitu kuat. Contohnya itu seperti Fair and Lovely, Tresemme, dan Vaseline. Yang kedua, cash flow adalah kondisi di mana share market kuat dan grow market tidak kuat. Kondisi ini menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Contohnya Buah Vita, Rexona, Citra, Clear, Superpel, Lifebuoy, Dove, dan Pond's. Yang ketiga yaitu start. Adalah pada posisi ini, produk ini memiliki grow market dan share market yang kuat di mana advertising tidak perlu terlalu banyak. Contohnya Walls, Reiko, Molto, Blue Band, Bango, dan juga Sunlight. Dan yang
terakhir DOC. Posisi ini merupakan posisi di mana grow market dan share market dari satu produk sama-sama lemah. Contohnya Surf dan Chief. Yang terakhir itu matriks QSPM. Pada matriks QSPM ini dapat kita lihat data-data yang kami identifikasi dari matriks IV dan juga EV yang sudah kami jelaskan tadi. Pada matriks QSPM ini dibagi atas dua bagian. Yang pertama itu faktor kunci dengan nilai bobotnya, dan yang kedua itu bagian alternatif strategi yang masing-masing ada integrasi dan juga pengembangan pasar. Pada bagian faktor kunci, nilai bobot yang kami tampilkan, yang kami berikan itu berdasarkan hasil identifikasi kami dari matriks IV dan juga EV. Sedangkan pada alternatif strategi yang kami berikan ini merupakan hasil kesimpulan dari identifikasi kami pada matriks SWOT dan juga SPEED yang sudah kami jelaskan tadi. Pada alternatif strategi terdapat AS dan juga TAS. Dalam pencarian bobot dan juga AS, kami dapatkan dari identifikasi setiap kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Sedangkan pada penghitungan TAS kami dapatkan dari hasil perkalian bobot dan juga AS. Oleh karena itu, terdapat 4 rekomendasi yang dapat disimpulkan dari analisis SWOT serta analisis formulasi strategi lainnya. Kemudian dilakukan analisis QSPM. 4 rekomendasi strategi tersebut adalah yang pertama itu melakukan inovasi baru untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan dan berkualitas. Yang kedua, menjalin kerjasama strategi dengan menawarkan eksklusif deals kepada pemasok, distributor, dan juga retailer. Yang ketiga, melakukan diversifikasi usaha yang tidak terkait dengan barang konsumsi. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku. Sekianlah hasil diskusi, hasil presentasi kami dari kelompok 2. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, akan kita lanjutkan pada besok mata kuliah yang sudah ditentukan. Terima kasih. Shalom.